Halo Kak, selamat pagi. Boleh dikenalin dulu dong namanya siapa, dari prodi apa? Namaku Dina dari Fakultas Psikologi, prodinya Psikologi dari Universitas Muhammadiyah Malang juga. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih udah meluangkan waktu buat kami wawancara dan kemarin udah mengisi kuesioner dari kami. Oke. Tujuan kami untuk mewawancari kakak itu untuk menggali lagi terkait jawaban dan pertanyaan-pertanyaan dari kuesioner yang telah kami berikan. Oke Kak, kalau boleh tahu umur dan asalnya dari mana ya? Aku sendiri asalnya dari Tulungagung dan sekarang umurnya 18 tahun. Untuk tempat tinggal sekarang tinggal di mana nih? Aku ini sih di Tirto. Terus pekerjaan atau kesibukannya sekarang lagi ngapain? Kebetulan nggak sambil part time sih. Aku sekarang kesibukannya yang pastinya lagi kuliah dan lagi sibuk latihan karena ikut UKM Gita Surya. Oke Kak, kalau boleh tahu pendidikan terakhirnya apa ya? SMA sih. Oh, dari SMA ya. Oke. Untuk pemasukan per bulan kalau boleh tahu berapa ya Kak? Kalau aku buat permasukan per bulan tuh kira-kira sekitar 1.500 sampai 1.700. Oh ya. Nah, kalau buat pemasukannya segitu. Nah, buat pengeluarannya bagaimana? Kurang lebih gak jauh beda sih sama pemasukan. Paling enggak pengeluaran tuh 1.500.000-an. Oke. Mungkin terkait media sosial yang yang kakak gunakan itu sekarang yang sering digunakan sama kakak tuh apa? Kalau aku yang pastinya yang pertama WhatsApp ya pastinya itu. Terus sama Instagram, TikTok sih kalau aku. Terus kalau buat kegunaannya kakak menggunakan media sosial itu buat apa? Tentunya kalau WhatsApp sih buat chat kuliah gitu-gitu. Kalau Instagram sama TikTok tuh buat kayak dapat informasi, kayak mencari teman, terus mengekspresikan diri gitu-gitu. Oke, baik. Buat kuesioner yang telah kami bagikan kemarin tentang Kominfo, sekiranya kakak udah tahu belum apa itu Kominfo sebelumnya? Kalau aku sih jujur kurang tahu ya Kominfo, tapi setelah mengisi kuesioner kemarin tuh aku lebih cari-cari tahu lagi tentang Kominfo. Mengenai unggahan dari kuesioner kami, kakak kan jawabnya share. Kalau boleh tahu, kenapa alasan kakak bisa menjawab share? Aku jawab share itu karena berharapnya tuh kita kayak anak-anak remaja tuh nge-share apa itu Kominfo biar kayak masyarakat tuh tahu Kominfo tuh oh ini buat penyebarluasan informasi dan komunikasi. Jadi tuh nggak hanya kita-kita aja gitu loh yang tahu, terus masyarakat luar tuh harus tahu gitu ada layanan masyarakat Kominfo ini untuk menyebarluaskan informasi. Oke, sebelumnya kakak kan udah mengetahui logo Kominfo. Nah, dari sosial media mana sih kakak mengetahui logo Kominfo itu? Kalau aku taunya dari Instagram sih. Ya, dari Instagram. Nah, oke, di sini jawaban kakak dari gambaran logo Kominfo itu kan keong. Kalau boleh tahu alasan kenapa kok jawabannya keong itu kenapa kak? Sebelumnya aku kan emang nggak tahu ya logo Kominfo tuh mengisyaratkan apa. Terus setelah aku searching tuh ternyata tuh keong, dan di informasi itu tuh keong tuh menggambarkan alat komunikasi dari daerah mana ya aku lupa. Itu tuh pokoknya tentang keong tuh sebagai alat komunikasi gitu. Makanya Kominfo ngambil logo keong tuh buat logo Kominfo itu. Baik, nah kalau dari logo Kominfo itu kan berwarna biru. Nah, kalau menurut kakak warna biru dari logo Kominfo itu melambangkan apa ya? Kalau aku kemarin searchingnya itu keluarnya tuh logo biru tuh menggambarkan kayak informasi dan komunikasi gitu sih. Oke, baik. Mengenai informasi-informasi yang diunggah sama Kominfo, apa kakak aktif tentang informasi yang diunggah oleh Kominfo? Belum sih aku, karena sebelumnya itu aku awam dengan Kominfo. Nah setelah kemarin ngisi kuesioner yang ini kakak bagiin itu, aku lebih cari tahu lebih dalam lagi sih tentang Kominfo. Baik. Kalau menurut kakak nih, kan udah ada logo Kominfo. Nah, kalau logo Kominfo semisalnya nanti mau diganti, gaya apa sih yang cocok buat logo Kominfo? Mungkin lebih kayak garis-garisnya itu tuh lebih menggambarkan atau melambangkan
informasi atau apa itu. Terus warnanya yang lebih modern atau bentuknya tuh yang lebih modern sih, biar masyarakat tuh tahu kalau oh ini tuh untuk penyebarluasan informasi gitu. Oke, baik. Kalau menurut kakak, layanan yang diberikan oleh Kominfo itu udah memuaskan apa belum? Setelah aku cari tahu kemarin sih, menurutku udah memuaskan ya, karena udah kayak membagikan informasi-informasi yang terbaru, terus memberikan akses kepada masyarakat untuk membagikan informasi gitu. Menurutku udah lumayan puas sih. Oke, baik. Baik, pertanyaannya udah selesai, Kak. Oke, terima kasih atas waktu yang telah kakak berikan buat pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan tadi. Terus semoga dapat membantu tim kami sudah kami wawancarai. Terima kasih. Sama-sama. Halo Kak, selamat sore. Halo, selamat sore. Nah, boleh dikenalin dulu dong Kak, nama kakak siapa? Perkenalkan, nama aku Amanda. Nah, prodi kakak apa nih? Kebetulan aku dari program studi psikologi angkatan tahun 2023. Oke, masih maba ya Kak? Iya, masih maba banget. Nah, sebelumnya kami ucapkan terima kasih telah meluangkan waktu untuk kami. Nah, data yang kakak berikan ke kami nanti, jawaban-jawaban itu akan kami gunakan sebagai riset kami untuk merebranding logo Kominfo. Nah, untuk usia kakak berapa nih? Saya sekarang berusia 19 tahun. Oke, nah untuk daerah asalnya kakak dari mana? Saya berasal dari Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Oke, nah berarti sekarang tinggalnya ngekos ya Kak di Malang? Iya, betul banget. Saya sekarang tinggalnya ngekos. Oke, kalau boleh tahu di mana sih Kak? Kebetulan saya ngekos di Tirto Raharjo ya, di daerah Tirto, tapi agak belakang sedikit. Oh, di daerah Tirto ya Kak. Itu kalau ke UMM nih kira-kira berapa menit? Kalau misalnya menggunakan motor itu menghabiskan kurang lebih 10 sampai 12 menit. Cuman kalau misalnya jalan kaki ya 20 sampai 25 menit lah baru sampai gitu. Agak jauh ya Kak. Tapi Kakak kalau ke UMM nih pakai motor kah? Iya, saya ke KUMM ini pakai motor. Jadi nggak jauh-jauh banget ya gitu. Oke, untuk kesibukannya Kakak Amanda nih apa ya? Selain aktif berkuliah, saya juga sekarang sedang mengikuti kepanitiaan yang nanti akan ada acaranya di bulan Juni. Itu aja sih, sama nugas lah ya, sewajarnya anak kuliahan gitu. Oke, jadi ya kesibukannya nggak terlalu sibuk lah ya Kak ya. Cuma isi sewaktu luang aja. Nah, untuk pendidikan terakhir Kakak pasti SMA dong ya. Nah, kalau boleh tahu nih SMA-nya di mana Kak? Aku lulusan SMA Negeri 5 Kota Palangkaraya. Ih, keren sekali ya teman-teman. Oke, kalau boleh tahu nih Kak, mengenai kita kan hidup di Malang nih, jadi mahasiswa di Malang. Untuk pemasukan per bulannya Kakak ini kira-kira di kisaran berapa sih? Untuk kisarannya itu tiap bulannya beda-beda dong, tergantung sama kebutuhan yang saya sampaikan juga kepada orang tua saya. Cuman biasanya itu dikasih 2-3 juta. Oh, oke. Nah, apakah pengeluaran yang Kakak keluarkan per bulan itu juga sama, sekitaran segitu? Kadang itu kisaran segitu, tapi juga terkadang tuh bisa lebih dari itu karena kan saya ada praktikum dan lain-lain kan, dan itu membutuhkan biaya lebih, jadi nggak mesti sama dengan pemasukan saya gitu sih. Oke, itu tentunya sumber pendapatan Kakak selama ini dari keluarga dong ya? Bener banget, cuma dari keluarga. Oke, baik, sekarang kami akan menanyakan beberapa pertanyaan sekitar sosial media, seputar sosial media ya. Untuk sekarang sosial media yang sering Kakak gunakan nih apa nih? Untuk sekarang itu yang paling sering banget itu TikTok, terus saya juga main Instagram, terus saya juga main Twitter, dan terakhir saya main YouTube. Oke. Nah, kalau Kakak main sosial media itu semua pasti ada kisaran berapa jamnya dong ya. Nah, kira-kira Kakak selama sehari itu kira-kira ngabisin waktu sosial media tuh berapa jam? Wah, kalau itu mungkin karena saya udah addict banget ya sama sosial media, jadi kadang bisa ngabisin waktu sampai 8 jaman itu cuman buat main sosial media doang gitu. Ya, betul banget sih, apalagi kita anak Gen Z ya. Benar banget. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan tentang seputar Kominfo nih. Oke. Kakak tahu nggak sih apa itu Kominfo? Sejauh ini yang saya tahu Kominfo itu lembaga pelayanan masyarakat, tapi bergeraknya tuh di bidang IT sih gitu. Oke. Di kuesioner kami kan kami juga mencantumkan postingan tentang Kominfo nih Kak, tentang yang kayak gamenya mau dihilangin sama Kominfo nih. Nah, kalau boleh tahu Kakak nih jawab apa waktu itu? Kan kita ada pilihan like, comment, share, dan mencari tahu lebih lanjut nih.
Kalau untuk saya pribadi ya, karena postingan yang dicantumkan pada kuesioner pun kurang menarik. Jadi pada saat saya melihat itu, yang akan saya lakukan itu cuma nge-like doang gitu loh. Karena menurut saya kalau misalnya di-share pun estetikanya masih kurang banget gitu sih. Oke. Nah, sebelumnya di mana sih kakak pernah lihat logo Kominfo itu? Seingat saya itu kalau nggak salah di Google atau nggak saya ngeliatnya di Twitter, antara dua itu deh gitu. Oke. Nah, kan logo Kominfo ini agak rancu nih kak kalau dilihat secara mata awam ya. Menurut kakak logo Kominfo itu kayak keong atau kayak garis-garis melengkung sih? Saya pribadi sih ngelihatnya cuman kayak garis-garis melengkung gitu aja sih, nggak ada kayak bentuk lain. Benar-benar sangat simple dan tidak menarik gitu. Oke, nah selanjutnya untuk warna nih. Logo Kominfo sendiri kan warnanya biru. Nah, menurut kakak warna biru yang ada di logo Kominfo itu melambangkan apa sih? Pasti melambangkan kepercayaan dan kredibilitas dari lembaga mereka sih menurut saya, makanya menggunakan warna biru gitu. Oke. Nah selanjutnya, kalau misalnya logo Kominfo bisa diubah nih kak, kakak pengennya tuh logo Kominfo tuh gayanya kayak gimana sih? Kalau aku pribadi pengennya gayanya itu yang lebih modern ya, jadi nggak terlalu over keren atau over elegan, dan juga nggak yang simple banget gitu. Jadi tetap di era kita yang modern sekarang, tapi tetap ya bagus lah dilihat gitu. Oke, mungkin yang ada teknologinya gitu ya kak ya. Benar. Nah yang terakhir nih kak, gimana sih layanan yang diberikan Kominfo? Apakah kakak cukup puas dengan layanan Kominfo saat ini? Karena saya juga kurang mengunjungi websitenya ataupun mengunjungi, mungkin ada aplikasinya sendiri, saya kurang tahu. Jadi untuk saya layanannya sekarang masih kurang puas, mungkin bisa ditingkatkan lagi dari segi infrastruktur logonya dan lain-lain gitu sih. Oke, nah itu adalah pertanyaan terakhir dari kami. Saya ucapkan terima kasih banyak ya kak atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Nah semoga informasi yang dari kakak bisa kami gunakan sebaik-baiknya. Oke, iya sama-sama. Terima kasih juga karena sudah menjadikan saya sebagai narasumber untuk wawancara kali ini. Baik, terima kasih kakak. Sama-sama. Kak, selamat sore. Iya sore kak. Boleh dikenalin dulu dong namanya siapa, dari jurusan apa? Kenalin, nama aku Adela Manda Pitaloka. Aku dari jurusan Ilmu Komunikasi. Sebelumnya terima kasih nih Kak udah mau meluangkan waktu kita untuk diwawancarai, dan terima kasih juga karena udah mengisi kuesioner kami. Jadi Kak, tujuan kami untuk wawancara Kakak ini untuk menggali lebih dalam terkait pertanyaan-pertanyaan dari kuesioner kami. Untuk umurnya berapa ya Kak? Untuk umur aku 20 tahun. Untuk asalnya dari mana? Asal aku dari Tulungagung. Untuk tempat tinggal sekarang di mana? Tempat tinggal sekarang aku tinggal di Dau, Jetis, deket sini. Oh, dekat ya dari Iya. UMM. Oke. Untuk pekerjaan sekarang apa ya Kak? Kalau untuk pekerjaan aku cuman masih kuliah aja, belum ada kegiatan yang lain. Oh, berarti belum ada kegiatan lain ya untuk sekarang ini? Iya. Oke Kak, untuk pendidikan terakhir ya jelas pasti SMA ya Kak? Iya dong. Ya. SMA-nya di mana ya Kak kalau boleh tahu? Kalau SMA-nya itu di dekat rumah sih, di SMAN 1 Ngunut. Oh iya. Oke, untuk pendidikan yang ditempuh sekarang ini? Sarjana S1 Ilmu Komunikasi Oh iya, di mana? di Universitas Muhammadiyah Malang. Oke, untuk pemasukan per bulan nih Kak, kira-kira berapa? Kalau untuk pemasukan per bulan itu kisaran 1 jutaan. Itu dari orang tua atau keluarga atau yang lainnya? Dari orang tua pastinya. Berarti orang tua aja yang ngasih atau? Oh ya, di kakak aku juga ngasih, tapi ini cuman buat uang jajan aja. Oke. Untuk pengeluaran per bulan nih Kak, berapa? Aduh, kalau pengeluaran itu kayaknya lebih dari pemasukan sih, tapi akunya sendiri juga kurang hitung kalau pengeluaran. Oh iya. Ya. Baik, sekarang Kak kita akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang sosial media nih Kak. Baik. Untuk sosial media yang sering Kakak gunakan itu apa sih? Lebih sering ke WhatsApp, Instagram, sama TikTok. Untuk kisaran waktunya berapa minimal? Kurang lebih 8 jam. Itu Kakak pakai buat apa aja nih kalau boleh tahu? Aku pakai buat ini sebagai hiburan, sama
apa ya, mencari informasi sih. Iya. Oke Kak, kemarin kan di kuesioner ada beberapa pertanyaan tentang Kominfo nih Kak. Ya. Sekiranya nih Kak, Kakak tahu nggak apa itu Kominfo? Tahu sih. Oke, mengenai unggahan dari kuesioner kami yang Kakak jawab itu kan like. Ya. Alasannya kenapa sih Kak kalau boleh tahu? Apa ya, kalau untuk alasan itu kan akunya tuh belum nggak terlalu ngikutin berita Kominfo ya. Jadi kalau aku nge-like itu ya udah nge-like Spontan aja gitu. Iya. spontan. Oh iya. Mengenai unggahan dari kuesioner kami nih Kak, sebelumnya di mana Kakak pernah melihat logo Kominfo? Di berita nasional. Tentang apa itu kalau boleh tahu? Iya, game online yang akan dihapus itu. Oh iya, aku juga pernah lihat. Oh iya. Ya. Oke, di sini gambaran Kakak tentang Kominfo itu garis melengkungkan. Ya. Nah, alasannya apa nih Kak? Aku memilih jawaban garis melengkung itu ya karena kayak dia kayak berbentuk wifi dan kan kayak seperti jaringan itu. Iya, betul. Jadi kayak apa ya? Dia kan apa sih? Informasi ya, berita informasi gitu ya. Nah, jadi aku menggambarkan kayak itu, jaringan-jaringan informasi itu. Oke. Untuk warna nih pada logo Kominfo di sini Kakak menjawab apa? Kemarin warna Warnanya informasi dan komunikasi. Nah, iya. Mengenai informasi dari Kominfo, apakah Kakak aktif dalam mengikuti semua informasi-informasi terkini? Kalau itu kurang aktif sih saya, kurang mengikuti informasinya. Oh iya, dalam seminggu itu berapa kali sih Kakak bisa melihat informasi tentang Kominfo itu? Mungkin 1-3 kali. Semisalnya nih Kak, kalau logo Kominfo diubah, kira-kira menurut Kakak yang cocok itu gimana? Diubah lebih ke elegan aja sih, lebih ke elegan gitu. Lebih mudah dipahami gitu Nah, kan? iya, mudah dipahami. Oke, baik Kak, menurut Kakak gimana sih layanan yang diberikan Kominfo? Cukup puas karena ya apa ya, Kominfo kan juga kayak memberi berita-berita terkini, Ya, informasi. Nah, dan di Kominfo sendiri kan juga nggak merugikan saya, jadi ya cukup puas. Oke, baik Kak, pertanyaan telah selesai. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Ya. Semoga dapat membantu Crawford Ya. dan semoga Kakak sukses terus. Terima Amin. kasih. Sama-sama.